Halo semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya terlebih dahulu kita perkenalkan dulu. Nama saya Nurlaila Rahmawati. Saya selaku fasilitator di sini ingin membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Mari kita simak ya. Iya, di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip desain pendidikan orang dewasa dan desain instruksional. Untuk dapat mengetahui, kita harus tahu dulu apa sih prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa itu. Pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang dasar untuk evaluasi program kebutuhan diri peserta didik orang dewasa tersebut. Mari kita cek selanjutnya ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang langkah desain pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu ada tahapan outsourcing proyek, yaitu adalah perencanaan suatu program apa yang akan kita laksanakan untuk pendidikan orang dewasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan tahap instruksi dan peran tujuan. Tahap instruksi di sini yaitu tahap susunan perencanaan dari suatu program tersebut yang dikhususkan untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran orang dewasa tersebut. Yang kemudian ada dilanjutkan dengan mengidentifikasi apa yang unik tentang pelajar orang dewasa. Nah, maksud identifikasi pembelajaran orang dewasa di sini yaitu kita terlebih dahulu menganalisis suatu kebutuhan apa yang diperlukan oleh orang dewasa tersebut dalam melakukan suatu pembelajaran, dan kemudian dilakukan dengan tahap integrasi prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa ke web based training. Maksudnya di sini adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa untuk menjadikan sebuah pedoman program pembelajaran khusus untuk orang dewasa. Prinsip-prinsip integrasi prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa ke web based training di sini, suatu program pembelajaran tersebut diaplikasikan ke dalam pembelajaran web based training yang melakukan penggunaan internet untuk melakukan pelatihan tersebut. Jadi peserta didik orang dewasa dapat mengikuti pelatihan tersebut kapan saja dan di mana saja mereka berada, tanpa harus melakukan face to face. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik orang dewasa, di mana karakteristik orang dewasa itu yang pertama pengalaman. Seiring bertumbuhnya umur manusia, seperti yang kita ketahui bahwa orang dewasa belajar dari pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka belajar untuk membuat kehidupan mereka lebih baik ke depannya, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dan yang kedua itu mereka belajar berpusat pada masalah. Seperti yang kita ketahui, dengan bertumbuhnya umur mereka, maka semakin banyak masalah yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, peserta didik orang dewasa akan lebih belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga itu ada variasi. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik orang dewasa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan peserta didik orang dewasa pun tidak suka kan pembelajaran yang bersifat membosankan, sehingga mereka kan lebih menyukai gaya pembelajaran yang bervariasi, yang menurut mereka kan menyenangkan dan membuat mereka senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab peserta didik orang dewasa itu tidak hanya pada pembelajaran. Mereka memiliki tanggung jawab sepenuhnya di luar pembelajaran, seperti tanggung jawab kepada keluarga mereka dan terhadap diri mereka sendiri. Dan selanjutnya itu karakteristik orang dewasa itu ada pembelajaran yang bermakna. Peserta didik orang dewasa hanya mau mengikuti suatu pembelajaran yang bersifat memiliki tujuan dalam hidup mereka, yang berorientasikan kepada kehidupan mereka seperti pekerjaan mereka dan kehidupan sehari-hari mereka. Dan kemudian ada belajar terus-menerus. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang belajar dari hingga ia di dalam kandungan sampai ke liang lahat.
Dan proses pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah ataupun dengan pendidik. Proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir ada pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri ini peserta didik orang dewasa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang ingin ia ketahuinya, sehingga mereka dapat mencari tahu keinginan mereka dengan mengeksplorasi semua kebutuhan mereka. Dan di sini dengan pembelajaran web based training ini memberikan kemudahan untuk mereka dapat mengeksplorasi apa yang ingin ia ketahuinya tanpa harus menanya kepada fasilitator atau pendidik mereka masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar program efektif. Apa sih dasar program efektif itu? Dasar program efektif itu adalah suatu program yang dijalankan dengan menghususkan tercapainya suatu program tujuan yang diharapkan dalam suatu pembelajaran tersebut. Ya, selanjutnya kita membahas tentang kinerja. Di dalam kinerja itu yang pertama ingat. Maksudnya ingat di sini yaitu kita harus memahami betul-betul apa yang akan kita lakukan dalam suatu program pekerjaan tersebut. Dan kemudian setelah kita ingat, kita harus menggunakan suatu perencanaan tersebut dalam melakukan pekerjaan kita tersebut. Dan kemudian setelah kita dapat menggunakannya, kita dapat menemukan suatu cara yang baru untuk lebih mengefektifkan suatu program pekerjaan tersebut agar bersifat lebih efisien. Ya, yang kemudian itu konten. Konten itu terdiri dari yang pertama fakta. Dalam melakukan suatu pembelajaran, kita harus dapat mengetahui atau menganalisis suatu masalah tersebut yang benar-benar terjadi dalam suatu lingkungan tersebut, sehingga kita dapat mengetahui fakta yang sebenarnya dalam lingkungan tersebut. Dan kemudian itu konsep. Setelah kita mengetahui faktanya, kita harus dapat menyusun konsep yang akan kita buat dalam suatu program pembelajaran tersebut. Dan kemudian kita harus menyusun prosedur-prosedurnya. Adapun prosedur-prosedurnya itu yaitu berupa perencanaan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Dan kemudian prinsip. Adapun prinsip-prinsip di sini kita harus dapat mengikuti suatu peraturan-peraturan yang dijalankan dalam suatu program tersebut agar program pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan pada sebelumnya. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih aspek-aspek pembelajaran itu. Aspek pembelajaran itu yang pertama motivasi. Penting bagi seorang pendidik untuk memberikan motivasi kepada peserta didiknya sehingga peserta didik terus termotivasi dan terus ingin mengikuti pembelajaran agar mereka akan lebih banyak tahu pengetahuan yang akan mereka ingin ketahuinya. Dan yang kemudian adalah teknik. Teknik juga penting dibangun dalam pendidik untuk membangun suatu program pembelajaran yang tidak membosankan dan yang menyenangkan untuk peserta didik orang dewasa. Adapun teknik ini disesuaikan dengan dikhususkannya program pembelajaran tersebut terhadap situasi dari peserta didik pembelajaran tersebut. Adapun contoh teknik yang cocok digunakan dalam pembelajaran orang dewasa itu dapat menggunakan teknik andragogi, di mana teknik andragogi itu dikhususkan untuk pembelajaran orang dewasa yang didesain berdasarkan karakteristik orang dewasa agar kita dapat memberikan suatu program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dan yang ketiga ada fasilitasi. Penting bagi pendidik untuk memfasilitasi warga belajarnya sehingga peserta didik orang dewasa dapat belajar dengan baik. Adapun fasilitasi di sini tidak hanya dengan menggunakan media saja, tetapi juga bisa menggunakan alat bantu seperti modul pembelajaran dan bahan bacaan untuk peserta didik orang dewasa sehingga mereka dapat memahaminya
dengan lebih cermat. Dan kemudian ada faktor penghalang. Tidak dipungkiri bahwa dalam suatu program pembelajaran pasti akan ada suatu faktor yang menghalangi proses pembelajaran tersebut. Hal ini penting untuk diingat oleh pendidik, sehingga seorang pendidik sebelum menyusun suatu program pembelajaran, ia sudah harus dapat memperhitungkan apa saja faktor penghalang yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga jika proses pembelajaran dijalankan, pendidik dapat melakukan strategi-strategi yang sudah dibuatnya terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efisien seperti yang diharapkan pada perencanaan sebelumnya. Ya, setelah kita membahas tentang aspek dan pembelajaran yang telah kita disampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang pelajaran terorganisir. Adapun pelajaran terorganisir itu dapat dikatakan sebagai suatu tingkatan atau suatu karakter-karakter tersendiri yang dibedakan atas kelas-kelas dalam suatu pembelajaran orang dewasa. Itu yang pertama didasarkan atas tugas. Didasarkan atas tugas ini adalah didasarkan atas tugas yang dihadapi oleh peserta didik tersebut, dan kemudian dibedakan atas pekerjaan. Dibedakan atas pekerjaan ini adalah diklasifikasikan berdasarkan kriteria pekerjaan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat berkontribusi saling berkomunikasi antara pekerjaan mereka satu dengan yang lainnya. Dan yang kemudian ada dibedakan atas masalah yang dihadapi. Di dalam masalah yang dihadapi ini lebih terfokus kepada pemecahan masalah, yang dimana peserta didik orang dewasa lebih terfokuskan untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan mereka. Dan kemudian ada dasar. Pembelajaran terorganisir dalam dasar ini yaitu pembelajaran yang bersifat masih mendasar dalam pembelajaran peserta didik orang dewasa, yaitu pembelajaran yang bersifat ringan untuk pembelajaran tersebut. Dan kemudian ada keterampilan. Adapun keterampilan di sini adalah suatu program pembelajaran yang dikhususkan untuk meningkatkan suatu keterampilan peserta didik, sehingga mereka dapat lebih menjadikan dirinya manusia yang bersumber daya. Dan kemudian ada pelajaran terorganisir atas atau muka, yaitu klasifikasi tingkatan yang sudah melewati jenjang-jenjang di bawah mereka, yang dapat diketahui bahwa pembelajaran tersebut sudah memiliki jenjang yang lebih tinggi. Dan kemudian ada pelajaran kronologis. Kronologis ini yaitu suatu pembelajaran yang diklasifikasikan berdasarkan urutan kejadian-kejadian peserta didik di masa yang lampau. Dan kemudian umpan balik. Adapun umpan balik di sini adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan cara saling berinteraksi peserta didik satu dengan yang lainnya untuk saling memberikan tanggapan dan masukan yang membangun terhadap pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya kita sampai di pedoman fasilitasi program orang dewasa. Adapun pedoman fasilitasinya itu yang pertama relevan. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik orang dewasa lebih suka mengikuti suatu pembelajaran ataupun pelatihan yang bersifat relevan sesuai dengan kehidupan mereka. Misalnya, di dalam suatu pekerjaan mereka akan lebih mengikuti suatu pelatihan yang dapat menunjang program karir mereka. Jadi, jika kita ingin membuat suatu program orang dewasa, sebaiknya kita analisis terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik pembelajaran orang dewasa tersebut, sehingga kita dapat membuat suatu program yang relevan dengan kebutuhan dari pembelajaran orang dewasa tersebut. Dan kemudian yang kedua itu pembelajaran berpusat pada masalah. Seperti yang kita ketahui dan kita jelaskan sebelumnya bahwa peserta didik orang dewasa semakin bertambahnya umur mereka, maka semakin pula banyak pengalaman yang didapatkannya, dan semakin bertumbuhnya umur mereka, semakin banyak masalah yang akan ia hadapi di kedepannya, sehingga peserta didik orang dewasa akan lebih memfokuskan pembelajaran yang dapat berpusat pada masalah, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dengan baik dan dengan melihat ke pengalaman mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir ulang kembali dan dengan mencapai suatu penyelesaian yang terbaik
sehingga mereka tidak akan salah atau jatuh di lubang yang sama pada pengalaman sebelumnya. Ya, selanjutnya kita sudah sampai di tahap instruksi. Adapun tahapan instruksi itu yang pertama menyajikan informasi. Penting bagi seorang pendidik untuk dapat menyajikan informasi yang baik untuk peserta didik orang dewasa. Dan ya seperti yang kita ketahui bahwa sebaiknya pendidik harus dapat melakukan perkenalan terlebih dahulu agar program pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sehingga antara peserta didik orang dewasa dan pendidik tidak ada batasan satu sama lain. Dan kemudian setelah pendidik menyajikan informasi atas apa yang ingin diketahui oleh peserta didik, pendidik pun ditujukan untuk dapat membimbing peserta didik. Walaupun pendidik dan peserta didik memiliki batasan umur yang berbeda, namun dikhususkan pendidik dapat membimbing sehingga untuk membimbing peserta didik menjadi orang yang dapat lebih baik lagi dalam memutuskan suatu masalah atau mempertimbangkan kehidupan mereka di kedepannya. Dan kemudian setelah menyajikan informasi dan membimbing, pendidik pun harus bisa melatih peserta didik untuk menjadikan peserta didik itu terampil dalam kehidupannya, baik dalam pengembangan ataupun keterampilan mereka. Di sini pendidik dapat memberikan suatu keterampilan yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat meningkatkan sumber daya mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan kemudian tahapan yang terakhir itu adalah tahapan menilai. Adapun tahapan menilai ini atau dapat dikatakan evaluasi, yaitu penilaian terhadap warga belajar peserta didik atas apa yang telah dilakukannya dan memberikan proses hasil akhir dari pembelajaran tersebut, sehingga pendidik dapat mengetahui apakah program pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar ataupun sesuai yang diharapkan, sehingga pendidik pun dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peserta didik dan apa yang telah dimanfaatkan oleh peserta didik untuk kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pedoman menilai program. Adapun pedoman menilai program itu terbagi dua. Yang pertama, interaksi dan tujuan. Fase interaksi dan tujuan ini memberikan gambaran tingkat tinggi dari apa yang harus mereka lakukan dalam pembelajaran tersebut dengan mempertimbangkan program-program tersebut sehingga program pembelajaran dapat bersifat lebih terfokus. Dan di dalam program ini harus dapat memastikan bahwa ia memiliki semua tahapan yang dibutuhkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif. Jadi fase semua menelusuri dengan memeriksa tujuan untuk menentukan apakah pembelajaran tersebut baik untuk dilaksanakan atau tidak. Dan kemudian ada tahapan pedoman menilai program, yaitu melalui interaksi. Adapun penilaian ini dilakukan oleh pendidik dalam suatu pembelajaran dengan mengamati proses interaksi yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar jika di dalam suatu pembelajaran tersebut peserta didik saling melakukan interaksi dan saling bertukar informasi satu sama lain, dan kemudian program tersebut dapat dinilai dengan tujuan. Maksudnya dapat dinilai dengan tujuan ini dapat dinilai pada tahap evaluasi, yaitu tahap penganalisisan dari program tersebut, apakah program tersebut sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan sebelumnya atau sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti contohnya dalam program tersebut, evaluasi tersebut dapat dikatakan apakah peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan program pembelajaran atau sudah berhasil dalam mengikuti suatu pelatihan tersebut. Jika suatu pelatihan tersebut berupa latihan menjahit, kita dapat menilai program tersebut dilihat dari peserta didik, apakah peserta didik tersebut sudah dapat menjahit atau tidak. Jika peserta didik tersebut sudah bisa menjahit, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya kita ke tahapan web-based training. Apa sih yang menjadi faktor-faktor dalam pembelajaran web-based training itu?
Di dalam pembelajaran web-based training itu memberikan lingkungan yang aman. Adapun lingkungan yang aman di sini maksudnya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran tersebut di mana saja, kapan saja, tanpa harus mengadakan pertemuan tatapan langsung, sehingga pembelajaran dapat terjalin dengan lebih efisien dan lebih mementingkan keefisienan keselamatan dari peserta didik tersebut. Dan yang kemudian ada eksplorasi, tindakan, dan refleksi. Di dalam pembelajaran WBT ini diharapkan peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai tindakan dan refleksi yang mereka inginkan dengan memanfaatkan pembelajaran tersebut. Dengan pembelajaran web-based training ini mereka dapat memanfaatkan situs-situs pencarian atau situs-situs internet untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri mereka. Dan kemudian di dalam web-based training ini bersifat pembelajaran mandiri, yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik sehingga mereka dapat belajar dan mengulang pembelajaran tersebut sesuai yang mereka inginkan. Dan mereka dapat mengetahui pengalaman atau pembelajaran baru dengan mereka cara mencoba-coba bagaimana cara mempelajarinya. Dan kemudian di web-based training ini pun dapat dilakukan umpan balik atau yang jika di dalam suatu pembelajaran tersebut mereka memberikan suatu tanggapan dan peserta didik yang lain pun dapat menanggapi dari tanggapan tersebut, dan proses itu dapat berjalin kapan saja dan dengan siapa saja. Dan web-based training ini dilakukan dengan bermakna pelatihan. Jadi di dalam pembelajaran tersebut bermakna pelatihan yang dapat menjunjung kebutuhan mereka tersebut. Dan dengan melakukan pembelajaran web-based training ini secara tidak langsung memberikan latihan kepada mereka untuk dapat bisa menggunakan internet dengan baik dan dapat menggunakan media-media pembelajaran yang ada untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian web-based training ini dapat bersifat praktek. Adapun praktek di sini yaitu dengan pendidik memberikan sebuah modul atau sebuah contoh acuan kepada peserta didik, dan peserta didik diharapkan untuk dapat membuat seperti apa yang telah dicontohkan oleh pendidik, dan sehingga pembelajaran tersebut pun dapat bersifat praktek langsung, memberikan pemahaman yang secara langsung kepada peserta didik tersebut. Dan kemudian ada penilaian efektif. Di dalam web-based training ini, pendidik pun dapat memberikan penilaian yang efektif dalam suatu pembelajaran, karena di dalam suatu pembelajaran web-based training ini ada sistem evaluasi nilai yang dapat dilakukan oleh sistem komputer, sehingga penilaian tersebut dapat lebih efektif hasilnya dan dapat lebih efektif diketahui progres dari program pembelajaran tersebut berhasil atau tidaknya. Dan di web-based training ini bersifat aktif, yaitu di mana pendidik dapat memberikan sebuah modul-modul bahan bacaan dan sebuah contoh-contoh dari program-program tersebut, dan diharapkan peserta didik dapat mengkomen dan dapat mengeksplor dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan sehingga pembelajaran tersebut dapat bersifat aktif walau hanya dengan menggunakan sistem website. Dan kemudian ada interaksi, seperti yang diketahui bahwa web-based training ini dapat dilakukan oleh semua peserta didik yang ingin mengikuti pelatihan tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilakukan oleh beberapa peserta didik sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain dengan saling mengechat atau saling berkomunikasi jarak jauh antara satu sama lain. Dan kemudian di web-based training ini memanfaatkan pemanfaatan multimedia. Adapun seperti yang ketahui bahwa web-based training adalah suatu pelatihan yang berbasiskan web yang membutuhkan multimedia seperti perangkat komputer ataupun modem dan perangkat internet lainnya, sehingga di web-based training ini lebih mengkhususkan dalam pemanfaatan media sebagai alat suatu pembelajaran. Ya, dari pembahasan pengantar web-based training tadi, di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan media dalam program pembelajaran web
based training. Yang pertama itu ada berupa pemanfaatan media teks. Teks di sini dapat berupa sebuah dokumen pembelajaran atau sebuah modul pembelajaran untuk memberikan suatu pemahaman dari pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Dan kemudian itu ada grafik. Grafik ini berupa penilaian atau ukuran-ukuran dari pembelajaran tersebut yang divisualisasikan dengan berupa bentuk grafik. Dan kemudian ada animasi. Animasi di sini adalah pemanfaatan gambar-gambar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk membuat suatu program pembelajaran yang lebih efektif dan menarik dalam pembuatan PowerPoint maupun pembuatan yang lainnya. Dan kemudian ada video. Video di sini adalah dimanfaatkan untuk pendidik untuk memberikan sebuah contoh pemahaman atau sebuah contoh strategi-strategi yang akan diberikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa saja pembelajaran tersebut dan apa contoh dari implementasi pembelajaran tersebut hanya dengan menonton video. Dan kemudian audio berupa pesan suara yang dapat diberikan suatu pembelajaran atau suatu pemahaman dari pembelajaran tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dari audio yang mereka dengar dan mereka akan memahami isi pembelajaran tersebut yang telah disampaikan dalam audio tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang frustasi peserta didik. Adapun dalam suatu program pembelajaran ini tidak kita pungkiri bahwa peserta didik memiliki masalah-masalah yang ia hadapinya. Adapun frustasi peserta didik dalam pembelajaran WBT ini yang pertama fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik orang dewasa pada umumnya memiliki fisik atau berdasarkan faktor umur mereka, secara tidak langsung fisik mereka pun semakin melemah semakin bertambahnya waktu. Dan dengan fisik tersebut, adapun kelemahan fisik mereka itu baik dapat berupa pengurangan pendengaran ataupun dari penglihatan mereka. Dan dengan hal itu, dengan berkurangnya kondisi fisik mereka tersebut membuat peserta didik menurunkan motivasi mereka untuk dapat belajar dengan lebih baik lagi. Dan kemudian ada keterampilan, di mana peserta didik di sini tidak dapat mengikuti suatu pelatihan atau keterampilan yang diajarkan atau sulit memahaminya, sehingga mereka berpikir bahwa pembelajaran tersebut susah dan mereka membuat motivasi mereka turun untuk mengikuti suatu pembelajaran tersebut. Dan yang kemudian ada petunjuk ambigu, di mana pendidik di sini menjelaskan pembelajaran tersebut dengan secara tidak tuntas atau tidak rinci, sehingga membuat peserta didik bingung akan pembelajaran apa yang sebenarnya ia akan lakukan dan tujuan apa yang ia dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Dan kemudian ada email. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik orang dewasa memiliki kelemahan dari berbagai teknologi. Bahkan di dalam masih banyak peserta didik orang dewasa pun yang belum bisa untuk calistung, sehingga membuat mereka susah untuk memahami bagaimana cara penggunaan email yang baik, bagaimana cara membuat email, dan bagaimana cara untuk memanfaatkan internet tersebut, sehingga pemahaman mereka akan email itu bersifat sulit untuk mereka lakukan dan dengan secara tidak langsung membuat mereka bosan akan pembelajaran tersebut. Dan kemudian ada umpan balik, di mana umpan balik di sini peserta didik sulit untuk memberikan tanggapan atas tanggapan peserta didik lainnya, sehingga mereka merasa minder dan mereka merasa bahwa pengetahuan yang mereka miliki itu dibawa dari peserta didik yang lainnya, sehingga mereka tidak termotivasi untuk dapat terus belajar lebih baik lagi. Dan kemudian teknik. Nah, adapun teknis di sini merupakan teknis yang susah untuk diikuti oleh peserta didik, sehingga seharusnya pendidik dapat mengatur sebuah teknis yang lebih baik yang bersifat efisien dalam pembelajaran tersebut, sehingga peserta didik dapat mengikuti setiap strategi-strategi atau step-step yang dilakukan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan efisien. Nah, telah sampailah kita kepada tahap kesimpulan.
Adapun di tahap kesimpulan ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari program pembelajaran di sini diharapkan peserta didik dapat memahami apa prinsip-prinsip desain pendidikan orang dewasa. Adapun yang termasuk dalam prinsip-prinsip desain pendidikan orang dewasa itu ada di dalam itu terdapat karakteristik orang dewasa, di mana pendidik orang dewasa harus dapat memahami karakteristik orang dewasa tersebut sehingga program pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai karakteristik orang dewasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan dasar program efektif. Di sini pendidik ditujukan untuk dapat membuat dasar program yang efektif yang bertujuan kepada tujuan pembelajaran tersebut. Dan kemudian ada aspek pembelajaran. Di sini pun pendidik diharapkan dapat memenuhi aspek-aspek pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik dalam program pembelajaran tersebut. Dan di sini ada pelajaran terorganisir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian pedoman fasilitasi program orang dewasa dilanjutkan oleh tahap instruksi, yaitu berupa tahap suatu perencanaan dalam menyusun suatu program sampai hasil akhir penilaian untuk menilai suatu program itu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan kemudian ada pedoman penilaian program, yaitu cara-cara menilai suatu program tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran berbasis web-based training yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian diakhiri dengan prestasi peserta didik dalam suatu program pembelajaran tersebut. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang dan untuk dapat bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.